Dulu itu, selamat datang di channel Motomobi. Akhirnya Isuzu setelah beberapa dekade gitu ya, yang desainnya itu gitu-gitu aja kayak Panther yang akhirnya disuntik mati, tapi tidak dengan D-Max atau MU-X. Yes, D-Max sama MU-X sekarang ganteng. Dan di tahun 2002 D-Max itu udah muncul. Tahun 2012 generasi keduanya, dan ini adalah generasi ketiga dari sebuah Isuzu D-Max. Ganteng, bold gitu ya, grillnya tuh lebih besar gitu. Mobil pekerja keras, sama seperti saya yang pekerja keras sih. Nah, di sini lihat lampu depannya dia sudah diamond cut gitu ya, masih pakai halogen. Terus di bawahnya ini saya kira gitu ya, dikiranya tuh fog lamp dua-duanya, tapi ternyata yang satu ini adalah lampu sein, yang bawahnya baru lampu fog lamp. Nah, di sini juga aksen-aksen terkeren dari sebuah Isuzu D-Max. Ini ada arc-nya di sebelah sini, tapi dia masih tetap kekar. Cie, keren banget nih. Jadi Isuzu ada dua mesin sekarang, ada yang 3000 cc dan ada juga yang 1900 cc, turbo intercooler gitu ya. Dan ya walaupun kecil gitu ya, 1900 cc, tapi dia menghasilkan power yang gede loh. 150 horsepower dan juga torsinya adalah 350 Nm. Ini nggak kecil-kecil amat sih kelihatannya. Kan 1900, mesinnya itu mesinnya lebih kecil, tapi ini lihat, ini memenuhi ruangan sekali. Saya belum jadi pengen coba Pak, test drive gitu langsung ke off-road. Mesinnya ini keren loh. Mesin ini disalurkan ke 4x2 atau part-time 4-wheel drive dan juga dilengkapi dengan locker, dan juga dia mempunyai transmisi manual 6 percepatan. Kalau ada yang matic-nya sih 6 percepatan di MU-X, tapi di D-Max manual. Ini bagian sampingnya Isuzu D-Max ya, ini sebuah double cabin yang panjang 5,3 meter, lebarnya 1,8 meter dan tingginya adalah 1,7 meter. Nah, ini sepertinya sesaya dikit lah di atas lah. Ini karena dia pakai ban MT. Nah, di sini juga kita dikasih footstep. Terus juga ini adalah untuk tambang, yang artinya dia udah diperkuat, di reinforce gitu ya. Di belakangnya pakai roll bar gitu. Terus juga pakai pernik-pernik untuk pertambangan. Terus juga di sini, ini tarikan pintunya sudah pakai tarik-tarikan seperti ini. Dan di sini spionnya, lucunya ini keren nih. D-Max pakai sen LED di bagian sini. Soalnya MU-X nggak ada tuh, malah polosan. D-Max lebih keren, dan juga ada two tone color di sebelah sini. Keren. Iya, satu lagi. Nah, si D-Max itu mengklaim bahwa dia sanggup tenggelam di air itu setinggi 80 cm. Yang artinya ini kira-kira 80 cm, yang artinya satu ban dia masih bisa selamat mobilnya. Tenggelam terus gitu maksudnya. Ya, D-Max. Ya, sini adalah mobil pekerja yang cantik untuk bagian belakang. Tapi ya memang untuk sebuah double cabin bentuknya itu seperti ini saja, dengan handle pintu di sebelah sini. Bukan pintu Pak, ini Mak. Ini adalah pintu untuk ya itu buat bawa barang. Terus di sini D-Max sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, yang saya suka dari tail lampnya. Tail lamp itu udah LED semua di sebelah sini, tapi untuk yang namanya lampu sein, lampu mundur, dia masih pakai bohlam. Nah, di sini kalau kita lihat di bawahnya, ini keras-keras semua ya. Oke lah. Nah, terus juga ini baknya ya gede, udah dilapisi dengan hard plastik gitu ya, supaya nggak kegerus-gerus sama bodinya. Sayang banget, makanya harus dikasih kayak ginian. Tapi memang kalau double cabin sih udah diginiin semua ya standarnya ya. Nah, ini adalah interior dari Isuzu D-Max. Yes, lihat dashboardnya. Ini walaupun plastik atas-atasnya, ya iyalah mobil pekerja. Tapi lihat, ini ditekan-tekan, nggak melendoi sama sekali. Nggak bisa. Lihat, ini keras sekali. Terus di atasnya ada tempat kompartemen untuk nyimpen-nyimpen gitu ya, barang di sebelah sini. Ada tombol hazard. Dan di sini adalah head unitnya, udah berteknologi touchscreen. Terus juga kisi-kisi AC-nya tuh keren, jadi nggak monoton gitu ya, tapi ini lebih apa ya, ada aksen-aksennya berwarna satin silver. Untuk yang di tengah sama yang di pinggir, kisi AC-nya juga berbeda bentuknya gitu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tuh, glove box atas, terus juga glove box bawah yang ditekan, bukan ditarik-tarik seperti biasa. Di sini juga ditekan untuk cup holder yang untuk mendinginkan minuman-minuman. Nah, ini kalau teh kotak juga masih bisa masuk di sini. Nggak hanya yang bulat-bulat aja. Ini kotak-kotak juga masih bisa. Terus di sini ada yang namanya climate control. Climate controlnya tuh, sini ada yang dinginnya aja. Di sini juga hembusannya cuma sampai ke kaki aja. Untuk yang front defogger nggak ada. Fan speednya di bagian tengah. Terus di sini juga ada yang namanya sirkulasi dari luar ke dalam yang bisa dibuka tutup. Nah, di bawahnya ada power socket untuk USB gitu ya. Kalau misalnya mau charger taruh aja di sini.
yang pakai cigarette lighter itu loh. Terus di sini ada yang namanya transfer case yang diputar-putar saja, dan ini sudah shift on the fly kata Isuzu. Nah, hebatnya di Isuzu yang sekarang gitu ya, di Max itu udah ada yang namanya locker sebelah sini. Terus juga udah ada yang namanya hill descent assist. Yes. Lengkap sekali. Nah, di sini adalah transmisinya. Transmisinya itu enak banget loh. Yang namanya Isuzu, nggak tahu kenapa untuk pindah-pindah gigi itu enak-enak. Dan juga ini saya nggak nyangka karena koplingnya empuk sekali. Empuk banget tuh, lihat. Berbeda dengan yang lain. Ini empuk banget, terus pindah giginya tuh enak, kliki banget. Nah, di sini ada cup holdernya yang sangat-sangat tinggi. Di sini juga ada yang namanya center console gitu. Di sini ini lumayan lah, nggak terlalu besar-besar amat sih. Handbrake-nya masuk manual, dan di sini jok-joknya itu masih pakai fabric. Kenapa pakai fabric? Nggak semuanya kulit. Ya biarin aja sama yang punyanya itu supaya pakai kulit gitu. Jadi sesuka yang punyanya. Nah, di sini juga sun visor-nya ada vanity mirror-nya dua-duanya. Gitu, walaupun mobil pekerja kita harus tetap ganteng gitu ya. Di sini juga ada yang namanya tempat kacamata, dan ada lampu kabin yang dipencet bukan digeser lagi. Akhirnya Isuzu dipencet ya. Ke bagian instrumen clusternya, ya ini udah modern lah. Jadi yang kiri kanan itu ada speedometernya, sebelah kiri tachometernya, dan di tengah ada MID. Saya nggak bisa menunjukkan ini isinya apa aja karena nggak ada kuncinya. Ya, nggak apa-apa. Yang kanan ini ada yang namanya VSC, yaitu Vehicle Stability Control, dan juga manual leveling headlamp. Sini juga ada yang namanya electric mirror, ada yang namanya central lock, itu seperti biasa. Untuk di bagian driver, auto down, auto up. Auto up, auto down. Nah, itu dia. Bagian belakangnya, row kedua, ini cukup enak dan cukup untuk sebuah mobil double cabin sih enak duduknya. Walaupun ini kaki terangkat, tapi ini luas loh. Lihat, 7 jari. Kita bisa masuk tuh sepatunya ke dalam si kursi drivernya. Terus sini, dah nggak ada apa-apa lagi. Tapi at least dia dikasih 3 headrest. Yang akhirnya mementingkan keselamatan penumpangnya. Ada headrestnya, jadi nggak terbunuh gitu ketika kita di jalan. Ada 3 safety belt, dan di depan sini ada tempat terbuka seperti ini, kecil-kecil. Ini untuk kartu-kartu, mungkinnya untuk para penumpangnya. Dan di sebelah sini ada yang namanya USB power USB ya, power USB. Dah, nggak ada seat back pocketnya, dan trim pintunya hanya memuat 1 botol cup holder atau 1 botol yang gede tuh, ya, yang 1,5 liter. Kemarin kami review D-Max-nya secara eksterior interior itu di dalam jam 8 malam, dan sekarang bagian test drive-nya. Sekarang udah bisa merasakan speedometernya seperti apa. Sambil cobain seperti apa enaknya D-Max. Yuk kita coba. Sebelum itu saya pengen lihat mesinnya dulu. Nah, ini biasanya kalau diesel itu bergetar keras gitu ya kalau yang zaman dulu. Tapi sekarang kalau common rail itu nggak kayak gitu. Lihat, ini halus sekali mesinnya, 1900 cc aja, tapi kelihatan bloknya tuh gede banget. Lihat, ya khasnya diesel seperti itu. Ya, sekarang kita coba mobilnya. Nih akhirnya speedometernya kelihatan. Kalau kemarin kan enggak ya. Nih lihat. Jadi di kiri kanan itu speedometer dan tachometer, tengahnya ada TFT LCD yang memperlihatkan sebelah kanannya itu fuel gauge, yang sebelah kirinya adalah temperatur gas, tengahnya adalah indikator kalau pintu ini terbuka atau enggak. Nah, di atasnya juga ada speedometer digital, ada temperatur luar dan digital clock. That's it. Nah, sekarang saya benar-benar pengen test drive ini, Pak. Kesan pertama yang saya dapat dari Isuzu D-Max, yang pertama adalah suspensinya. Kan biasanya tuh kalau Isuzu tuh terkenal dengan keempukannya gitu, apalagi yang Panther gitu ya. Itu adalah mobil sehari-hari, itu biasanya empuk menjadi agak kaku seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini wajar karena sebuah mobil heavy duty pasti harus kaku seperti ini karena dia membawa beban yang berat gitu di bagian belakang atau di baknya. Nah, terus juga yang saya senang dari sebuah D-Max, koplingnya empuk sekali, sangat enteng. Visibilitas ke depannya memang khas double cabin yang tinggi gitu ya, dashboard itu tinggi, jadi kehalangan dikit, pilar A-nya agak sedikit besar, tapi kanan kiri sama belakang itu kelihatan jelas. Sampai baknya dari bagian spion itu masih bisa kelihatan, jadi enak kalau mundur. Kita coba radius putarnya.
sebuah D-Max. Gede banget. Nggak apa-apa, ini wajar. Karena D-Max dia punya panjang 5,3 meter, hampir 5,3. Nah, ini mesinnya pakai 1900 cc turbo intercooler common rail, 150 PS, 350 Nm. Kita start dari gigi 2, rolling start dari 20. Enggak, ini mencengangkan sih dengan kapasitas mesin 1900 cc, hampir mendekati mobil-mobil low SUV yang 1500. Nggak bisa dibandingin, karena ini adalah sebuah diesel, torsinya kerasa banget. Terus juga dia punya, apa ya, ada sedikit rasa turbo lag-nya. Di sekitar 2500 ke bawah, itu turbo lag-nya kerasa. Nanti kita coba lagi. Kita coba shift on the fly-nya. Pakai gigi 4H ya. Katanya bisa. Oh, udah engage. Ini pakai 4H. Bener loh, turbo. Bener loh, turbo lag itu kerasa banget. Nah, ini pakai 4H nih. 4H ini suka dipakai di tambang-tambang, sangat berguna. Keras sekali. Saya akselerasi lagi nih. Di atas 2500 malah baru masuk spooling, turbonya tuh baru masuk. Biasanya diesel di bawah itu. Pengeremannya enak. Terus juga dia punya peredaman kabin yang baik. Yes. Ini traffic noise-nya tidak begitu terdengar untuk di bagian luarnya. Untuk Isuzu, untuk masalah itu sih nggak usah dipertanyakan lagi ya. Tapi kalau rem, ini memang benar-benar upgrade banget dari sebuah Isuzu. Ini dengan mesin sekecil gini bisa menarik beban sampai hampir 2 ton. Ini hebat sekali. Hebat loh ini. Aduh, suspensinya. Jadi D-Max buat siapa? Buat para penjantan tangguh. Ini buat bener-bener buat mobil kerja, buat tambang yang tadi di dalam gitu ya. Dan ini adalah sebuah mobil ber-cc kecil tapi mempunyai bodi yang besar. Salah satu diesel yang kecil. Nah, ini masih bisa dimasukkan dengan bahan bakar biosolar juga. Tahan karena dia pakai double filter. Ini keren sekali. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.